Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, apa kabar? Saya harap semua yang menonton video ini dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini saya akan menerangkan pembahasan 20 contoh soal mengenai mata kuliah statistika dasar, khususnya dalam bab distribusi normal dan skor standar dan korelasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Pandey Yeremia dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan NPM 24106310500042. Oke, kita lanjut saja ya ke videonya. Sebelum ke pembahasan, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai kurva normal. Kurva normal memiliki beberapa sifat, di antaranya yang pertama yaitu kurva normal ini unimodal. Yang kedua, kurva normal ini bersifat simetris. Dan yang ketiga, kurva normal itu berbentuk lonceng seperti ini. Nah, dari dua sifat pertama yang saya sebutkan tadi, bisa dikatakan bahwa untuk ini memiliki median dan modus yang sama. Dan untuk simetri sendiri artinya, semisal saya potong ini ukuran yang sama, misal. Nah, jika di bagian sini itu ukurannya yaitu 0,34, maka yang di sebelah kanan juga 0,34. Kita di soal pertama, seorang siswa mendapatkan nilai 75 dalam ujian statistika dasar. Nilai rata-rata kelas tersebut adalah 70 dengan standar deviasi 5. Hitunglah Z-score untuk nilai tersebut. Nah, kita di sini menggunakan rumus untuk Z-score yaitu Z sama dengan X dikurang X bar per S. Nah, kita bisa lihat di sini X yaitu sebuah nilai, berarti siswa mendapatkan nilai 75. Jadi bisa kita tulis 75 dikurang X bar itu rata-rata. Ini rata-rata. Nah, rata-rata dari kelas tersebut itu 70 nilainya. Jadi 70 per, nah S ini adalah standar deviasi. Nah, bisa dilihat di sini kelas tersebut standar deviasinya 5. Jadi kita tinggal kurang saja. 75 kurang 70 yaitu 5. Nah, per 5 sama dengan 1. Jadi Z-score untuk nilai siswa tersebut yaitu sebesar 1. Ke soal nomor 2. Pekerja pabrik di Karawang memiliki penghasilan rata-rata 2.400.000 dan simpangan bagus sebesar 100.000. Jika seorang pekerja memiliki Z-score 1,5, berapakah gaji pekerja tersebut? Nah, sebenarnya ini kalau kita lihat, ini kita bisa menggunakan rumus yang sudah dimodifikasi dari tadi, yaitu Z-score sama dengan X dikurang X bar per S. Nah, sehingga dihasilkan kita mencari di sini gajinya, berarti kan X. X sama dengan X bar ditambah Z ini di dalam kurung Z dikali dengan simpangan bakunya. Nah, untuk X bar itu kan rata-ratanya 2.400.000 dan simpangan bakunya itu 100.000. Nah, kita bisa perkecil, yaitu 2.400.000 dan 100.000 kita bisa tulis masing-masing itu kita coret 4. Nah, jadi rata-ratanya itu kita bisa tulis 240 ditambah Z. Z-nya ini Z-score-nya sebesar 1,5 dikali dengan S simpangannya.
simpangannya itu kan tadi 100.000, kita sudah perkecil jadi 10. Nah, tinggal kita itu 240 ditambah dengan 1,5 dikali 10 yaitu 15 sama dengan 255, atau kalau kita balikan dengan semula berarti 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nah, berarti gaji pekerja tersebut sebesar 2.550.000 untuk seperti ini. Nah, kita misalkan ini sama ya, misalkan kirinya. Nah, misal ini jumlahnya 0. Nah, kita misalkan di sebelah sini ini 1, Z skor 1, di sini Z skor min 1. Nah, di sini 1,5. Di sini min 1,5. Nah, berarti pekerja tersebut saat Z skornya ini berarti di sini kita bisa tulis saat Z skornya 1,5 itu 2.550.000 rupiah. Soal ketiga, Asep dan Budi adalah siswa yang pintar, tetapi berbeda kelas. Dalam suatu ujian, Asep mendapatkan nilai 87 dan rata-rata nilai kelasnya itu 75 dan simpangan bakunya 6. Sedangkan Budi mendapatkan nilai 90. Nilai rata-rata kelasnya itu 80 dan simpangan bakunya 4. Siapakah nilainya lebih unggul di kelasnya masing-masing? Nah, kita di sini gampang saja, tinggal menghitung satu-satu. Kita hitung dulu Asep. Nilai Asep itu berarti Z skor ya. Z sama dengan X dikurang X bar per S. Kita lihat. X itu mewakili nilainya yang pertama yaitu Asep, yaitu 87. Lalu rata-rata di nilai kelasnya yaitu 75 per simpangan bakunya itu 6. Jadi 87 dikurang 75 yaitu 12 per 6. Nah, Z skornya berarti ini 2. Lalu kita lanjut Budi. Nah, Budi juga kita menggunakan cara yang sama. Z sama dengan X dikurang X bar per S sama dengan, nah kita lihat nilai Budi ini 90 dikurang dengan rata-rata kelasnya itu 80 per simpangan bakunya 4. Jadi di sini 10 dibagi 4 sama dengan 2,5. Nah, dari kedua ini bisa disimpulkan bahwa yang nilainya lebih unggul yaitu Budi. Budi memiliki Z skornya sebesar 2,5, sedangkan Asep memiliki Z skornya 2. Jika dilihat di dalam ini, nah di sini 0, nah misalnya di sini 2 nih, di sini 2. Nah 2,5 kan ini udah pasti di sebelah sini 2,5. Jadi nilai 2,5 ini lebih besar. Soal nomor 4. Dari soal nomor 3, tentukan peluang kelas Budi mendapatkan nilai di atas 80. Langsung saja kita kerjakan. Z sama dengan X dikurang, di sini X dikurang X bar per S sama dengan X nya itu kita lihat di sini 80 dikurang dengan rata-ratanya kita tahu tadi itu sebesar 80 juga, dan untuk simpangan bakunya itu sebesar 4 sama dengan 0 dibagi 4.
hasilnya 0. Nah, di sini belum selesai karena ditanyakan peluang, kita harus tahu nilai di atas 80. Sebenarnya kita tidak memerlukan z-score karena dengan mengandalkan sifat dari kurva normal seperti ini, anggap ini kurva normal dan 0 itu pasti ada di sini. Dan kalau kita ingat, sifat dari kurva normal itu salah satunya adalah simetris. Jadi jika di sebelah kanan sini, dan di sebelah kirinya itu pasti sama, dan jumlah peluang itu seluruhnya 100%. Karena dibagi 2 jadi 50%. Di sini 50% dan di sini 50%. Jadi jika ditanya tentukan peluang kelas Budi mendapatkan 80 berarti di sini. Jadi langsung saja kita jawab peluang kelas Budi mendapatkan nilai di atas 80 adalah 50%. Nah, kita ke soal selanjutnya, nomor 5. Hasil korupsi di suatu negara terdistribusi dengan normal. Rata-rata pejabat melakukan korupsi sebanyak 7,5 miliar dan simpangan bangunnya 2,5 miliar. Berapa persen pejabat yang berkorupsi di atas 5 miliar? Nah, untuk kita menyelesaikan soal ini, seperti biasa kita buat dulu. Z sama dengan X dikurang X bar per S sama dengan X. Nah, X ini berarti kan suatu ini ya. Nah, kita lihat di sini kita mau mencari yang di atas 5 miliar. Berarti kita tulis 5 per X bar. X barnya ini rata-rata, berarti rata-ratanya ini 7,5 per S. Simpangan bakunya yaitu 2,5. Nah, di sini sama dengan 5 dikurang 7,5 itu minus negatif 2,5 per 2,5. Hasilnya ini sama dengan negatif 1. Nah, apakah sampai sini sudah selesai? Tentu saja belum. Cara menyelesaikannya kita butuh z-score yang seperti yang saya tampilkan. Nah, z-score ini ada 2 biasanya. Yang paling sering itu ada 2, yaitu yang pertama dari 0 sampai ke Z dan dari negatif hingga sampai ke Z. Nah, kalau kita lihat di sini di tabel ini itu dari 0 sampai Z. Lalu cara membacanya kita harus pertama kita dari tabel ini yang vertikal terlebih dahulu kita cari di sini berarti 1. Kita cari 1. Lalu untuk yang horizontal itu 0,00. Nah, tapi itu kan 1,00 bukan negatif ya. Itu tidak perlu dikhawatirkan karena perlu kita ingat kembali dari penjelasan awal tadi yang saya sampaikan bahwa untuk kurva normal itu sebelah kanan dan kiri itu sama. Saya ulang kembali, misal ini adalah kurva normal. Di sini misalnya di sini 0, lalu di sini sampai sini ini misalnya 1. Ini misalnya 1 di sini, ini 1. Nah, kalau di sebelah kanan 1 segini, berarti di negatif 1 juga sama. Di kanan dan kiri itu sama. Oleh karena itu kita lihat di tabel nilai 1 itu sama dengan 0,3413. Maka untuk ini bisa kita tulis dari Z table sama dengan 0,3413. Tapi ini kan belum berupa persen ya. Ditanya berapa persen pejabat yang berkorupsi di atas 5 miliar. Nah, tinggal kita ubah saja jadi ini sama dengan 34,13%. Jadi pejabat yang berkorupsi di atas 5 miliar di suatu negara yang terdistribusi normal ini hasil korupsinya adalah 34,13%.
Kita ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 6. Taman Safari memiliki rata-rata pengunjung sebanyak 140 orang dan simpangan bakunya 5. Berapakah probabilitas pengunjung di antara 133 dan 150? Kita kerjakan terlebih dahulu. Z dengan Z sama dengan, nah, di sini karena ada 2x, kita kerjakan satu-satu terlebih dahulu. Kita mulai dari 133. Dan rumusnya x dikurang x bar per s. Nah, sama dengan x-nya kita 133 dikurang rata-ratanya, yaitu kita lihat di sini 140 orang. 140 dibagi dengan simpangan bakunya 5. Nah, ini sama dengan 133 dikurang ini sama dengan negatif 7/5. Ini sama dengan negatif 1,4. Kita lanjut yang satu lagi. Z sama dengan x dikurang x bar per s sama dengan 150 dikurang rata-ratanya kita masukkan 140 per simpangan bakunya itu 5 sama dengan 150 dikurang 140 itu 10 dibagi 5 sama dengan 2. Nah, dari sini kita kembali menggunakan table Z. Di table Z itu kita lihat di 1,4 dan 2. Seperti tadi, itu kan tadi negatif, yang negatif 1,4 itu berarti kan sama dengan 1,4. Kita lihat 1,4 itu bernilainya ini sama dengan 0,4192. Nah, kalau yang 2 ini kita lihat 0,4772. 0,4772. Nah, lalu bagaimana cara mengerjakannya? Di sini ini hanya permisalannya. Dimisalkan di sini negatif 1,4. Nah, jarak dari 0 ke Z itu 0 ke 1,4 atau 0, ke negatif 1,4 itu segini, 0,4192. Berarti kita ke sini, jarak di sini itu jumlahnya 0,4912. Nah, untuk 2 itu berarti dari 0, ini kita hapus saja. Dan dari 0 ke 2 itu ini sama dengan 0,4772. Lalu kita mau mencari kan di sini probabilitas pengunjung di antara 133 dan 150. 133 itu yang ini. Berarti kita tinggal tambahkan saja dari negatif 1,4 sampai 2. Itu berarti 0,4912 ditambah dengan 0,4772. Ini sama dengan 912 0,4772. Kita tambahkan 4, 8, 9 tambah 7, 16, 19. Ini masih koma 0,9684. Ini kita ubah saja, ini sama dengan 96,84%. Nah, kita langsung jawab saja. Jadi probabilitas pengunjung di antara 133 dan 150 orang adalah 96,84%. Soal nomor 7. Dari soal cerita nomor 6, tentukan probabilitas pengunjung di antara 142 dan 150.
kita langsung saja. Karena di sini ada 2x, kita mulai terlebih dahulu dari 142. Z itu sama dengan X dikurang X bar per S. Nah, sama dengan X nya kita bikin, kita taruh 140 dikurang X barnya. Nah, dari soal sebelumnya itu kan rata-rata pengunjungnya 140. Kita tulis 140 per, nah simpangan bakunya di soal sebelumnya juga 5. Jadi di sini sama dengan 2/5. Nah, 2/5 itu sama dengan 0,4. Nah, untuk 150 ini sebenarnya tidak perlu dicari lagi, karena di sebelumnya itu sudah ditemukan ya. Untuk 150 ini bahkan di tabel Z itu sama dengan 0,4772. Tapi nggak apa-apa, kita buat lagi aja. Z sama dengan X dikurang X bar per S sama dengan X nya 150 dikurang 140 per simpangannya itu 5 sama dengan 10/5 sama dengan 2. Sebentar. Nah, sama dengan 2. Nah, sudah. Untuk selanjutnya sama seperti tadi, kita harus mencari di tabel Z. Di tabel Z kita lihat untuk 0,4 itu kalau di tabel Z itu sama dengan 0,1554. Ini kita bisa tulis 0,1554. Dan kalau untuk 2 ini itu sama dengan tadi 0,4. Kembali lagi saya ingatkan, untuk table Z score ini karena di sini itu 0 sampai Z, jadi seperti ini. Nah, kita buat dulu biar mudah untuk mengilustrasikannya. Misalkan ini di 0 ini ada di sebelah sini kan. Misalnya ini 0. Ini kan 0,4 ya. Berarti 0,4 itu ada di sini. 0,4. Dan untuk 2 itu ada di sini misal. Di sini juga. Berarti kan kita mau mencari di sebelah sini 0,14 dengan 2. Tapi seperti yang kita tahu dari tabel Z yang ada di sini itu 0,1554 itu dari 0 sampai ke 0,4. Dan untuk yang ini dari 0 sampai ke 2. Jadi bagaimana caranya? Ya caranya mudah saja. Kita tinggal mengurangkan saja 0,4772 ini dengan 0,1554. 0,4772 ini atau 2 ya, dikurang dengan 0,1554 atau 0,4 ini. Nah, dikurang ini 8, ini 6, ini 2, ini 3, 0. Nah, di sini kita dapatkan 0,3268. Seperti sebelumnya juga, untuk probabilitas kita ubah ke persen jadi 32,68%. Kita langsung jawab. Jadi probabilitas pengunjung di antara 142 dan 150 itu sebanyak 32,68%. Lanjut. Soal 59. Didapatkan sebuah data usia kendaraan dalam satuan tahun dan jarak tempuh kendaraan dalam satuan kilometer demikian.
Yang pertama, usia 1 tahun jaraknya 14 km, usia 2 tahun 25 km, usia 3 tahun 37 km, usia 4 tahun 49 km, usia 5 tahun 61 km, dan seterusnya sampai usia 18 tahun yaitu 185 km. Buatkan scatter plotnya. Jadi di sini kita langsung buat saja. Saya menggunakan gambar penggaris. Yang di bawah ini X atau usia kendaraan. Di sini X, di sini Y. Kita mulai berarti dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tidak ada, berarti di sini 14, 16, 18. Lalu jaraknya dimulai dari 14, 25, 37, 49, 61, 74, 86, 99, 111, 124, 136, 148, 160, 173, 185. Ya, seperti ini. Lalu kita masukkan saja. Saat 1 tahun itu jaraknya 14 kilo. Berarti kalau kita tarik ini berarti di sini kita buat titiknya. Lalu 2 tahun 25. Berarti kita seperti ini. Di sini. Lalu 3 tahun 37. 3 tahun 37. Ya. 4 tahun 49. 4 di sini dan 49. 49. Lalu 5 tahun 61. 6 tahun itu 74. 74 itu di sini. Ya. 74. 7, 86. 7, 86. Ya. 8 tahun 99 kilo. Berarti di sini. 8 tahun 99. 9 tahun 111. Di sini. 10 tahun 124 km. Ya, kira-kira di sini. Ini 10 ya. 10 ini adalah ya betul. 11 tahun 136. 136. 12 tahun 12 tahun itu 148 dan 12. Ya. 13 tahun
13 tahun 13 itu nggak ada ya, 13 tidak ada, berarti langsung ke 14. 14 itu sama dengan 160. 14 160. Lalu 16, saat 16 itu 16 tahun 173 km. Saat 18 tahun itu 185 km. Sekitar di sini. Nah, dari sini kita lihat ini sudah jadi. Jadi inilah scatterplotnya, dan dari scatterplot ini bisa kita lihat bahwa hubungan antara usia dan jarak itu sangat cukup erat karena dilihat dari titik-titiknya yang terus naik. Jika X naik, maka Y-nya juga naik. Soal nomor 10, hitunglah simpangan baku X dan simpangan baku Y. Sebelum menghitung ini kita perlu tahu terlebih dahulu rumus dari simpangan baku. Saya tulis di sini. Simpangan baku itu rumusnya sama dengan akar dari X dikurang X bar pangkat 2 dibagi dengan N. Untuk mempermudah kita kerjakan di sini, kita masukkan terlebih dahulu X dikurang X bar. Di sini kan belum diketahui nih X bar. Cara menentukan X bar saya tulis kembali di sini. X bar itu sama dengan nilai rata-rata sigma atau keseluruhan dari nilai X lalu dibagi dengan N. Ini kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai ditambah 18 itu totalnya 126 dibagi N. N itu banyaknya data, ada 15. 126 dibagi 15. Di sini hasilnya 8,4. Nah, setelah mengetahui kita langsung hitung saja. Di sini 1 dikurang 8,4 itu negatif 7,4. Lanjut 2 dikurang 8,4 itu negatif 6,4. 3 dikurang 8,4 itu negatif 5,4. 4,4 3,4, 6 negatif 2,4, negatif 1,4, 0,4. Nah, di sini 0,6 ya. Dan terakhir 18 dikurang 8,4 itu sama dengan 9,6. Setelah kita buat seperti ini, kita lihat di sini dipangkatkan. Perlu diingat di sini X dikurang X bar pangkat 2. Itu bukan seluruh ini dijumlahkan lalu dipangkat 2, tetapi satu persatu seperti ini. X bar pangkat 2 berarti negatif 7,4 dipangkatkan dengan 2. Kita gunakan kalkulator. Nah, ini di sini tuh 54,76. Kita bulatkan saja agar mudah, jadi satu angka di belakang koma jadi 54,8. 54,8 lalu 6,4 itu 40,96 kita buat jadi 41 karena 96 itu kan jadi 100 jadi 1
dari 41. Kita lanjut mencari simpangan baku Y-nya. Caranya sama seperti yang X itu. Kita pertama ini tulis Y kurang Y bar. Nah, kita harus cari dulu nih Y barnya. Y bar atau nilai rata-rata dari Y ini sama dengan ini di sini saja ya. Misalnya Y bar ini sama dengan sigma dari Y dibagi M. Sigma dari Y itu 14 ditambah 25 ditambah 37 ditambah 49 sampai ditambah 185 itu sama dengan 1482 dibagi dengan N-nya. Itu datanya ada 15. Sama dengan kita pakai kalkulator 1482 dibagi 15 itu sama dengan 98,8. Jadi karena sudah diketahui kita kurangi satu persatu. 14 dikurang 98,8. Ini 84,8. Lalu 25 dikurang 98,8 73,8. Oh iya, jangan lupa. Ini kan 4 X dikurang X bar ya, berarti 14 dikurang 98. Berarti ini negatif. Ini juga negatif. Berarti 37 dikurang 98,8 negatif 61,8. Terakhir ini 7420,5. Nah, setelah ini kita tambahkan ya. Ini kita hapus terlebih dahulu. Ini rumusnya berarti sekarang sigma Y dikurang Y bar pangkat 2 per N. Nah, jadi SY sama dengan akar dari, setelah ini kita jumlahkan semua dari 7191,04 ditambah ini terus sampai ditambah 7430,5. Nah, kalau kita jumlahkan itu hasilnya sama dengan 42.415. Nah, dibagi N sama dengan akar dari 42.000 dibagi 415. 42.415 dibagi dengan 15. Itu hasilnya 2.827, kita bulatkan jadi 0,7. Nah, lalu kita akarkan. Akar dari 2.827,7 itu hasilnya sama dengan 53,2. Kita bulatkan. Jadi untuk simpanan bakunya itu 53,2. Kita ke soal nomor 11, hitunglah kovariansnya. Kita harus tahu terlebih dahulu rumus dari kovarians itu sama dengan sigma X dikurang X bar dikali dengan Y dikurang Y bar dibagi dengan N. Untuk mempermudah kita lanjut ke tabel ini ya. Jadi kita buat tabel di sini X dikurang X bar dikali Y dikurang Y bar
yang di tabel yang sudah ada itu ini. Jadi negatif 7,4 dikali dengan negatif 84,8. Kita hitung. Di sini kita tulis berarti 627,5. Lalu kita lanjut, negatif 6,4 dikali dengan negatif 73,8. Itu sama dengan 472,3. Terakhir itu 9,6 dikalikan dengan 86,2. Hasilnya 827,5. Di sini ada sigma, berarti ini semua kita tambahkan 627,5 ditambah 472,3 seterusnya sampai 827,5. Ini hasilnya 3000, kita tulis di sini, sama dengan 3.914,2 dibagi dengan n-nya itu 15. Dibagi itu sama dengan 200, kita bulatkan jadi 260,9. Langsung saja kita jawab. Jadi kovariansnya itu 260,9. Selanjutnya di nomor 12, berapa person R? Nah, untuk rumus R ini, R sama dengan sigma X dikurang X bar dikali Y dikurang Y bar per N, ini di per N, ini di N, lalu dibagi dengan SX dikali SY. Nah, rumus ini bisa kita tulis ulang. Coba perhatikan rumus kovarians. Nah, ini sama dengan rumus kovarians. Jadi kita bisa tulis kovarians dibagi SX dikali SY. Nah, di sini sama dengan, nah, kovarians tadi kita sudah ketemui yaitu 260,9 dibagi dengan SX itu 4,95 dikali dengan SY 53,2 sama dengan, kita hitung 4,95 dikali 53,2 itu sama dengan 260,9 dibagi 263,34 kita bulatkan jadi 0,4. Kita hitung kembali 260,9 dikali 263,4. Di sini hasilnya sama dengan, kalau kita bulatin jadi 0,99. Jadi kita langsung jawab, nilai dari person R-nya itu 0,99. Nah, ini mendekati 1, yang artinya hubungan antara usia kendaraan dan jarak tempuh kendaraan itu sangat kuat. Kita di soal nomor 13, yaitu buatkan hasil person R dengan cara lainnya.
dibagi dengan simpangan baku X dikali simpangan baku Y. Nah, sekarang kita disuruh untuk mencari dengan cara lainnya. Dan cara lainnya itu seperti ini, saya sudah tulis. Lalu untuk ini mungkin agak sedikit susah, jadi saya membuatkan tabel yang seperti ini. Jadi tinggal kita masukkan saja sigma X kali Y berarti 1 kali 14, 2 dikali 25, 3 kali 37 sampai 18 dikali 185. Ini ada di tabel ini. Dan jumlahnya itu kita tulis 16.363 dikurang dengan sigma X dikali sigma Y. Berarti 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai ditambah 18, 14 ditambah 25 tambah 37 sampai seterusnya. Dan untuk X itu jumlahnya 126 dikali sigma Y itu jumlahnya 1482 dibagi dengan N ya, yang ini sorry ya, ini dibagi dengan N itu jumlah data ada 15. Lalu dibagi lagi akar dari sigma X pangkat 2. Nah, di sini hati-hati ya teman-teman. Sigma X pangkat 2 dengan sigma X pangkat 2 itu berbeda. Kalau sigma X pangkat 2 artinya 1 di pangkat 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sampai 18 pangkat 2 itu ditambah ada di sini. Jumlahnya itu 1426. Jadi 1426 dikurang dengan sigma X pangkat 2. Nah, sigma X tadi itu kan 126 kita pangkatkan dengan itu hasilnya 15.876 dibagi dengan 15 N-nya. Ini sudah lalu kita ini dulu ya dengan sigma Y pangkat 2. Nah, di sini sigma Y sudah ada juga 1482. Kita pangkatkan 2 itu hasilnya cukup gede ya teman-teman. Itu 2,196,324 dibagi dengan N 15. Oke, karena semua sudah saya substitusikan, kita lanjut, kita hitung dulu untuk ini. Berarti kita langsung saja 126 dikali 1482 itu 186 kita ini itu hasilnya 186.732. Langsung kita kurang dengan ini 16.363 dikurang ya. Maaf teman-teman, tadi kan ini 126 dikali 1482 ya. Itu hasilnya 186.000. Kita tulis saja 16 dikali 363 dikurang 186.000
186.732 dibagi 15 akar dari, kita lagi ke sini terlebih dahulu, 1426 kurang 15.876 dibagi 15 itu mulai 1058,4 1058,4 lalu 2000 2.196.324 dibagi 15 itu sama dengan ditulis 146.421,6. Oke, jadi langsung saja kita ini terlebih dahulu 186.732 dibagi 15 itu sama dengan ini sama dengan 12.000, maaf, ini 12.448,8. Langsung saja kita kurang, berarti 16.363 dibagi 16.363 dikurang dengan tadi, yaitu 1244,8. Jadinya 3.918,2 dibagi dengan akar dari 1,6 dikurang 367,6 dikali dengan yang ada di sini. Lalu dimasukkan dikali dengan dikurang dengan ini 36.
hasil person R-nya itu 0,000727. Lanjut ke nomor 14, regresi atau nilai topinya berapa? Nah, untuk rumus nilai topi itu sama A ditambah B kali X. Nah, untuk mencari A kali B ada rumusnya juga. Untuk B itu sama dengan R dikali SY simpangan waktu Y per simpangan waktu X. Mungkin kita coba dari B dulu ya. Kita kerjakan B terlebih dahulu. Untuk B itu sama dengan R-nya kita memakai yang tadi ya, yang 0,9. R-nya itu 0,9 dikali dengan SY 53,2 dibagi dengan 4,95 sama dengan, kita hitung di sini 0,9 dikali dengan 53,2 dibagi dengan 4,95. Hasilnya itu 10, kita berarti jadi 10,75. Kita kalikan 0,9 dikali dengan 10,75. Hasilnya itu 9,675. Kita bulatkan jadi 9,68. Untuk A-nya kita tulis A itu sama dengan Y kurang B dikali X sama dengan Y-nya tadi kita itu untuk mencari Y tadi kan sudah saya bilang untuk sigma Y per M. Untuk Y itu 1482, berarti 1482 dibagi 15 itu 98,8. 98,8 dikurang B, B-nya itu 9,68 dikali dengan X bar. Berarti kita jumlahkan semua ini dari 126 dibagi dengan 15, 8,4 sama dengan 98,8 dikurang dengan 9,68 dikali 8,4 81,312. Ini langsung kita kurang saja 98,8 dikurang dengan 81,312. Kita menambah saja menjadi 17,5. Kita kembali lagi, kita disuruh mencari Y topi. Nah, Y topi berarti kan Y topi sama dengan A ditambah B kali X. A-nya itu sudah berapa? 17,5 ditambah B, nilai B itu 9,68 dikali X. Nah, maka didapatkan Y topi sama dengan 17,5 ditambah 9,68 X. Soal nomor 15, berapa jarak tempuh kendaraan ketika berusia 20 tahun? Nah,
untuk menjawab ini kita memakai Y-topi. Y-topi itu sama dengan 17,5 ditambah 9,68, X-nya itu 20. Sama dengan 17,5 ditambah 9,68 kali 193,6. Ini 211,1. Jadi prediksi ketika jarak tempuh kendaraan berusia 20 tahun itu sudah 211,1 km. Kita lanjut. Di soal berikutnya ada didapatkan sebuah data jam belajar dan jumlah cemilan yang dikonsumsi seperti berikut. Jam belajar ini adalah X, cemilan adalah Y. Nomor 16 ditanyakan hitunglah kovariansnya. Nah, untuk menentukan kovarians, sebelum kita ke kovariansnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu cara untuk membuat tabel-tabel berikut. Yang pertama, X dan Y ini dari soal. Lalu kita tentukan terlebih dahulu X bar dan Y barnya, yaitu X bar itu sama dengan sigma dari X. Jadi 2 ditambah 4 ditambah 1 sampai ditambah 0 dibagi dengan jumlah data. Jumlah datanya 15. Maka hasilnya 3,7. Dan untuk Y juga sama. Sigma Y itu 3 ditambah 5 tambah 7 tambah 2 sampai ditambah 1 lalu dibagi 15. Hasilnya itu 4. Setelah itu kita lakukan X dikurang X bar dan Y dikurang Y bar. X dikurang X bar itu berarti 2 dikurang 3,7 negatif 1,7, 4 dikurang 3,7 0,3 dan seterusnya sampai negatif 3,7. Lalu untuk Y dikurang Y bar itu juga sama, 3 dikurang 4 negatif 1, 5 dikurang 4 itu 1, 7 dikurang 4 itu 3 dan seterusnya. Maka didapatkan sigma dari X dikurang X bar itu ini semua ditambahkan hasilnya 0,5. Y dikurang Y bar ditambahkan semua hasilnya itu 0. Kita lanjut ke rumusnya. Kovarians sama dengan X dikurang X bar dikali Y dikurang Y bar dibagi N sama dengan, kita lihat di sini sudah ada, yaitu 3 dibagi jumlah datanya ada 15. Nah, sama dengan 3 dibagi 15 itu 0,2. Jadi kovariansnya itu 0,2. Lanjut ke nomor 17. Berapa person R-nya? Kita tahu rumus R itu sama dengan X dikurang X bar dikali Y dikurang Y bar dibagi N lalu dibagi dengan S X dikali S Y. Nah ini bisa kita tulis ulang dengan cov karena rumus kovarians adalah demikian, dibagi SX dikali SY. Kita masukkan kovariansnya tadi 0,2 dibagi dengan SX-nya ada di sini 1,2 dikali 1,2 berarti. Karena SX 1,2 dikali SY-nya 1,2 sama dengan 0 per 1,2 dikali 1,2 1,44. Oh ya, di sini 0,2 1,44 sama dengan 0,2 dibagi 1,44. Hasilnya itu 0,138. Kita bulatkan jadi
0,14. Jadi untuk person R-nya itu sebesar 0,14. Ini bisa menandakan bahwa hubungan antara belajar dan jumlah cemilan konsumsi itu sangat lemah. Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu nomor 18. Berapa Y-topi atau regresinya? Untuk rumus Y-topi yaitu A ditambah B dikali X. Nah, untuk A rumusnya seperti ini, untuk B seperti ini. Kita cari terlebih dahulu B-nya. B sama dengan R dikali SY per SX. Kita masukkan R-nya tadi itu 0,14 dikali dengan SY itu 1,2. Ini juga 1,2. Kita langsung saja 0,14 dikali 1 sama dengan 0,14. Nah, udah B-nya kita cari dengan A-nya. Kalau A sendiri itu rumusnya A sama dengan Y bar dikurang B X bar sama dengan Y barnya tadi kita lihat berapa? Untuk Y barnya kita cari, Y barnya itu 4 dikurang 3,7. Itu X barnya 3,7. Untuk B nya 0,14 dikali, kita seperti itu aja, Li dengan 3,7 sama dengan 4 dikurang 0,14 dikali 3,7. 0,14 dikali 3,7 itu sama dengan hasilnya 0,518. Nah, sama dengan 4 dikurang 0,518 itu sama dengan 3,482. Setelah kita tahu B dan A, kita langsung kerjakan Y-topi. Kita kerjakan Y-topi di sini. Y-topi sama dengan A ditambah B X. A-nya tadi 3,482 ditambah B-nya 0,14 dikali X. Jadi untuk Y-topi ini sama dengan 3,482 ditambah 0,14 X. Kita lanjut saja langsung ke soal 19. Berapa cemilan yang dikonsumsi setelah belajar selama 10 jam? Nah, untuk prediksi ini kita masukkan saja ke rumus ini. Jadi misalnya kalau ini tadi dibilang 10 jam, berarti sama dengan 3,482 ditambah 0,14 dikali 20. Kan kita harus 3,482. Kita tulis dulu aja, 3,482 ditambah dengan 2,8 ya. Ya, 2,8. Hasilnya itu sama dengan 6,282. Atau kita mungkin bisa bulatkan ini ke 6 saja. Jadi prediksi cemilan yang dikonsumsi setelah belajar selama 10 jam itu ada 6 cemilan.
Kita masuk ke soal terakhir, yaitu soal 20. Diketahui R sama dengan negatif 0,47, simpangan baku X yaitu 6, simpangan baku Y nya itu 4. Berapakah kovariansnya? Nah, kalau seperti ini jangan takut, kita menggunakan rumus kovarians sama dengan sebentar. Ini kita pakai rumus R sama dengan kovarians dibagi Sx dikali Sy. Nah, rumus ini bisa kita tulis juga sama dengan kovarians Sx dikali Sy sama dengan R. Ini biar mempermudah saja, tinggal kita substitusikan. Berarti cov per Sx kali Sy nya itu kan 6 dikali 4 sama dengan R nya itu negatif 0,47. Setelah seperti ini, langsung saja ini kita sama-sama, ini 6 kali 4 itu kan 24. Kita sama-sama kalikan kedua ruas dengan 24. Di sini dikali 24. Sama dengan negatif 0,47 dikali 6 kali 4. 6 kali 4. Kovarian sama dengan negatif 0,47 dikali 24 sama dengan negatif 0,47 dikali 24. Negatif 0,47 dikali dengan 24 itu sama dengan negatif 11,28. Nah, kita lakukan pembuktian terlebih dahulu dengan cara R sama dengan kovarians Sx dikali Sy. Kita masukkan kovariansnya itu negatif 11,28 dibagi Sx nya tadi 6 dikali 4 sama dengan negatif 11,28 dibagi 24. Kita gunakan ini biar kemudian negatif 11,28 dibagi dengan 24, maka hasilnya sama dengan negatif 0,47. Nah, ini terbukti. Jadi nilai kovariansnya itu sebesar negatif 0,47.